memang ribet tapi kalian nanti dipahami yang inti-intinya aja. Selamat pagi semuanya. Di meja ini kita bakal belajar tentang sistem limfatik, vaskularisasi jantung sama sistem konduksi jantung. Kalian tahu limfatik itu apa? Oke. Jadi ceritanya gini, kita kan punya arteri sama vena. Di tengah-tengahnya ada apa? Ada kapiler. Nah, kapiler kan berarti itu untuk menyuplai seluruh tubuh ya. Nah terus kapiler itu dindingnya terdiri dari satu lapis sel dan dia ada celahnya. Tapi sel darah, kayak sel darah merah dan putih itu nggak bisa menembus celahnya tersebut. Cuman cairan dan protein bisa menembus keluar tuh cairan sama proteinnya. Keluarnya kemana? Ke interstisial, ke ruang interstisial. Nah, dan dia bisa terus menerus kayak gitu. Jika nggak ada limfatik, nanti cairannya tuh bakal menumpuk di interstisial dan nanti lama-lama kalau cairan keluar dari darah maka darahnya habis. Maka perlu untuk mengembalikan cairan dari interstisial tadi buat kembali ke sirkulasi sistemik. Caranya gimana? Pakai limfatik ini tadi. Jadi cairan-cairan di interstisial itu akan dikembalikan ke sistemik itu melalui limfatik ini. Terus garis besarnya di gambar ini ada dua pembagiannya, ada yang biru sama kuning. Untuk yang biru, kepala bagian kanan, tangan kanan sama dada kanan, itu semua limfatiknya bakal bermuara ke satu lokasi, yaitu ductus lymphatic dextra. Ductus lymphaticus dextra atau right lymphatic duct. Simpen dulu di situ. Sementara yang sisanya kaki kanan, kaki kiri, tangan kiri sama dada kiri sama kepala kiri bakal bermuaranya ke yang satunya yaitu ductus thoracicus atau thoracicus. Dua itu muara besarnya. Baru nanti dari situ bakal bermuara ke vena brachiocephalika atau vena cava. Baru otomatis nanti kalau udah bermuara ke sana berarti udah masuk lagi ke sirkulasi sistemik. Ya, itu buat yang limfa secara umum. Terus ini ada apa? Cukup tahu aja. Kalian tahu Karina lokasinya di mana? Tahu? Ya, di mana? Ya, di bifurcatio ya. Jadi di sekitar sini. Kalau ada pertanyaan nodus limfaticus yang ada di Karina atau di sekitar Karina, itu jawabannya apa? Maka jawabannya adalah inferior tracheobronchial atau carinal node. Bisa dijawab carinal node. Kata Tristan sih tahun lalu keluar ya, cuman aku nggak ingat. Jadi siapa tahu kalau keluar lagi nodus limfaticus yang ada di Karina, jawabannya apa? Carinal node. Oke, kita lanjut ke cardiac vaskulatur atau vaskularisasi dari jantung. Ini pasti kalian udah hafal ya, udah kata juga, cuman kita review lagi. Dari aorta ascendens itu bercabang dua. Ada arteri coronaria dextra sama sinistra. Yang dextra ini ada cabang-cabangnya. Salah tiga dari cabangnya itu ada ramus nodus SA, terus ada ramus marginalis destra sama ramus interventricularis posterior atau PDA. PDA itu posterior descending artery. Kalau yang arteri coronaria sinistra nanti ada dua cabang, ada ramus interventricularis anterior atau LAD. LAD itu left anterior descending artery. Karena dia di kiri anterior, jadi dia descending. Terus ada ramus cervicoflexa ya nanti di lateral dan belakang. Kita lihat aja gambarnya. Jadi dari aorta ascendens itu yang ini. Aorta ascendens. Ini ada dua cabang. Ada arteri coronaria dextra sama arteri coronaria sinistra. Yang arteri coronaria dextra kita tadi lihat bahwa cabangnya yang pertama ramus nodus SA. Ini sinoatrial nodal branch ramus nodus SA. Karena nodus SA sendiri itu lokasinya ada di dekat vena cava. Jadi namanya mirip-mirip. Terus ini ada cabang-cabang lain yang tadi nggak disebutin. Ada atrial branch, conus branch, nice tuh. Cabang kedua tadi adalah ramus marginalis dextra. Itu yang ini.
right marginal branch. Terus arteri koronaria dextranya masih lanjut ke belakang, baru nanti bercabang menjadi yang PDA tadi, posterior descending artery, itu yang ini, atau ramus interventricular posterior. Itu untuk yang dextra. Bener ya? Tadi udah PDA udah, marginalis dextra udah, sinus nodus SA udah. Lanjut ke yang sinistra. Kalau yang sinistra itu cabangnya ada dua. Ada LAD atau ini anterior interventricular branch. Jadi ramus interventricular anterior itu yang ini. Dia nama Inggrisnya LAD, left anterior descendant artery. Jadi dia di kiri, di anterior, dan dia jalannya descendant. Terus nanti ada cabang-cabangnya, ada cabang lateral dan lain sebagainya. Cabang satunya yang ke belakang, yang bentuknya kayak gini, namanya ramus circumflexa. Itu ramus circumflexa. Di ramus circumflexa ini ada cabang besar nih, namanya left marginal branch atau ramus marginalis sinistra. Saya kebahas semua ya buat arterinya, itu cuma arteri. Nah, ini pesan dari Kristan juga, suruh nambahin dikit tentang EKG. Jadi EKG itu yang direkam adalah sebenarnya kelistrikan jantung. Kelistrikan jantung itu ya nanti aja, pokoknya kelistrikan jantung itu ada kaitannya sama arteri atau vaskularisasi dari jantung itu sendiri. Jadi kalau misal ada sumbatan pada arteri tersebut kan bisa terjadi infark. Jadi otot jantungnya nggak bisa ini sempurna, kontraksi sempurna karena infark tadi, kekurangan nutrisi tadi. Makanya nanti kelistrikan jantungnya juga akan terpengaruh. Makanya EKG bisa untuk mendeteksi ini apakah terjadi sumbatan pada arteri yang memperdarai jantung. Nah, EKG itu ada 12 lead. Ada lead V1 sampai V6 ini yang ditempelkan di dada. Sama ada lead lain, lead 1, 2, 3, AVF, AVL sama AVR yang di ekstremitas. Nah, terus ini contoh aja ya. Contohnya kita mengambil V5, V6, lead 1 sama AVL ini kan lokasinya di lateral nih. Lokasinya di lateral sinistra. Nah, kita lihat di sini arterinya itu ternyata yang memvaskularisasi di bagian lateral sinistra itu adalah arteri circumflexa. Nah, makanya di sini ada kasus bahwa ditemukan STEMI atau ST elevation di lead 1, AVL, V5 sama V6 itu ada STEMI nih yang di merah-merah ini. Padahal normalnya nggak ada kayak gitu. Nanti ini ada abnormalitas dan karena ditemukan di 4 lead ini yang notabene dia lead lateral, maka arteri yang terpengaruh itu adalah arteri circumflexa. Kira-kira gitu. Cuman di sini ada arteri-arteri lain yang di lead lain, misalnya di lead 1 ada inferior RCA dan sebagainya. Ini bakal kalian perdalam lagi di blok jantung. Ini nice to know aja. Lanjut ke vena. Kalau vena ada dua jenis ya, vena jantung itu ada yang bermuara dulu ke sinus coronarius, ada yang langsung masuk ke atrium dextrum jantung. Yang bermuara ke sinus coronarius ini ada 5 vena besar. Cara ngapalinnya, besar, kecil, tengah, posterior, margin. Jadi yang pertama besar itu ada great cardiac vein, bermuara ke sinus coronarius. Yang kedua kecil, small cardiac vein, bermuara ke sinus coronarius. Terus yang tengah apa tadi? Tengah ya. Namanya middle cardiac vein. Terus sisanya posterior sama margin. Left marginal vein sama left posterior ventricular vein. 5-5-nya bermuara ke sinus coronarius baru masuk ke jantung. Sementara untuk vena yang masuk ke jantung langsung itu yang ada di sini, anterior cardiac vein. Ini nggak ke sinus coronarius tapi langsung ke jantung. Kita lihat dari dalam lewat mana. Di sini ada lokasinya tuh di sini. Opening of coronary sinus itu di sini. Terus di sini ada katupnya juga, ada valve-nya juga. Sementara untuk vena-vena yang kecil-kecil langsung masuk jantung tadi, masuknya lewat sini. Opening of smallest cardiac vein. Jadi ada 2 lokasi. Lanjut ke kelistrikan jantung.
sederhananya aja, jantung tuh punya sistem kelistrikan sendiri, dia punya pacemaker sendiri yang bisa menghasilkan impuls misalnya sebanyak 60-100 kali per menit buat denyut jantung kita, yaitu sinoatrial node yang sebagai pacemaker tuh SA node-nya. Terus ada node lain yaitu ada AV node, terus nanti ada bundle His, sama ada cabangnya kanan sama kiri. Nah, saraf Purkinje nanti ada di dekat otot jantung. Terus impulsnya sebanyak 60-100 kali per menit tadi dari SA node itu dia melewati atrium dulu, baru lanjut ke AV node. Makanya atrium bisa kontraksi dulu. Terus nanti ke AV node diteruskan ke bundle His, lanjut ke cabang kanan kiri, baru nanti ventricle kontraksi. Makanya kontraksinya antara atrium sama ventricle nggak boleh bareng dan nggak boleh nggak sama gitu. Dan selain itu kita tahu kalau di antara atrium sama ventricle kan ada banyak penghalangnya, septum-septumnya, ada anus fibrosus, terus ada yang lain sebagainya, itu buat menghindari impulsnya tuh nggak dari sini, biar nggak langsung ke sini. Jadi dia harus lewat SA node dulu biar normalnya gitu. Nah, gangguan dari sistem kelistrikan jantung ini baik itu tidak sinkron antara atrium ventricle, misalnya kayak kok bareng terus atau kok jalan sendiri-sendiri, enggak. Harusnya kan atrium ventricle itu kan. Kalau jalan sendiri-sendiri atau mungkin terlalu cepat dan terlalu lambat, itu namanya aritmia. Jadi aritmia itu gangguan sistem irama jantung. Jadi iramanya tuh entah itu terlalu lambat, terlalu cepat, atau mungkin nggak sinkron, jalan sendiri-sendiri, itu namanya aritmia. Biasanya karena Banyak hal. Emang karena bawaannya. Jadi selain itu kan kita tadi tahu di sini ada septumnya. Nah, ketika septumnya itu nggak ada, berarti kan impuls dari sini bisa langsung ke sini. Padahal ini masih kontraksi, tapi kok ini udah kontraksi juga, kan bisa menyebabkan aritmia juga. Selain itu penyakit jantung juga bisa. Pokoknya aritmia itu gangguan irama jantung. Terus ini EKG singkat aja bahwa normalnya EKG itu kayak gini. Ada gelombang P, kompleks QRS, segmen ST sama gelombang T. Ini cukup tahu aja. Normalnya gelombang P lanjut ke kompleks QRS. Gelombang P itu menunjukkan kontraksi atrium, sementara kompleks QRS menunjukkan kontraksi ventricle. Jadi normalnya atrium kontraksi, terus lanjut ventricle kontraksi. Nah, di EKG yang nggak normal bisa aja nggak ada kayak gini. Jadi bisa aja P-nya hilang, atau bisa aja P-nya makin ke sana, nanti P-nya makin dekat nanti bisa tembus ini. Itu kan berarti kan jalan sendiri itu nggak normal, aritmia. Terakhir ini tentang jantung tuh dipengaruhi juga oleh sistem saraf pusat. Ada simpatis sama parasimpatis. Efeknya tuh ada 4. Ada kronotropik, dromotropik, batmotropik, inotropik. Kita cuma bahas 2, kromotropik sama inotropik. Kalau kronotropik, kalau simpatis dulu, itu efek kronotropiknya positif, nanti menyebabkan heart rate-nya meningkat. Sementara kalau inotropik nanti yang simpatis positif juga menyebabkan kontraktilitasnya meningkat. Intinya itu. Bukan aku yang bikin, udah gitu. Paham ya? Inotropik apa tadi? Kalau simpatik kontraktilitasnya meningkat. Kalau kronotropik heart rate-nya meningkat. Itu kalau simpatis. Kalau positif ya, kalau parasimpatis kebalikannya, efeknya negatif. Udah, terima kasih.